Oke, jadi kalau kemarin si Chandra udah ngebahas keyboard gasket wireless termurah, sekarang kita akan ngebahas saingannya yang harganya nggak kalah murah, tapi fiturnya lebih banyak. Dia punya LED OLED, terus juga udah triple connection, pakai PBT keycaps, dan juga udah ada knob untuk custom tombolnya. Dan ini dari brand lokal. Perkenalkan, ini adalah MaxFit 81 Frost Wireless Keyboard. Kalau kita ngomongin Funtech, entah kenapa saya seneng aja. Karena Funtech ini termasuk brand lokal yang bukannya anti kritik, tapi mereka malah mendengarkan minat dan juga antusias dari komunitas. Jadi kalau kita lihat barangnya, produknya dari waktu ke waktu, sekarang menjadi lebih baik. Contohnya, saya pernah ngasih saran kepada Funtech, kalau logonya itu terlalu gede, mending dikecilkan aja. Nah, terus dikecilkan sama mereka. Sekarang di seri MaxFit 81-nya ini malah logo Funtech-nya itu dihilangkan dan cuma ada logo MaxFit kecil aja. Jadi terlihat lebih simpel. Jadi mereka bukannya anti kritik, malah mendengarkan minat dan juga antusias dari komunitas. Ya contohnya di seri Funtech MaxFit 81 ini, komunitas mintanya transparan dan Funtech memberikannya desain transparan case yang ala-ala retro gitu. Jadi di depan saya ini udah ada dua keyboard Funtech MaxFit 81 Frost Wireless. Bedanya yang satu ini warnanya abu, keycaps PBT-nya. Terus switch-nya juga pakai Gateron Pro V2 Brown. Dan yang satunya yang putih ini dia pakai keycaps ABS dan switch-nya pakai OTemu Red. Keduanya ini dibikin transparan retro case sama Funtech karena mendengarkan minat dan juga antusias dari komunitas. Kedepan kalau misalkan dibikin all transparan, menurut saya bakalan lebih oke lagi sih ya. Karena sekarang juga lagi rame keyboard yang all transparan. Untuk sekarang case-nya dulu yang transparan dari Funtech. Dan karena transparan, ketika RGB-nya nyala, keyboardnya ini jadi kayak melayang di atas RGB-nya gitu. Keren sih. Sesuai dengan namanya, Funtech MaxFit 81, jadi dia memiliki 81 tombol. Terus yang saya suka, yang tadi udah saya mention di intro, dia punya layar OLED yang bisa kita custom di sini. Lumayan unik karena jarang-jarang saya lihat keyboard yang mau ngasih fitur layar OLED selain keyboard high-end. Ya ini memang masuk di keyboard high-end-nya Funtech sih ya, tapi high-end-nya Funtech harganya itu masih terjangkau. Kita pernah ngebahas keyboard yang gasket juga, harganya itu 3 juta ya, tapi Funtech harganya nanti aja di bagian kesimpulan jauh lebih murah ketimbang keyboard yang pernah kita bahas itu. Terus sama kayak seri MaxFit sebelumnya, dia tetap dikasih knob yang terbuat dari aluminium, yang warna putih ini dikasih knob warna silver, yang warna hitam dikasih knob warna grey, yang kerasa premium dan solid. Knob ini saya suka banget sih ya, cuman posisinya sekarang agak beda. Kalau dulu kan di pojok, sekarang agak ke bawah karena di pojok dibuat untuk penempatan OLED-nya. Sampai sekarang saya itu masih pakai Funtech MaxFit 67 karena knobnya enak banget dan biasanya saya gunakan untuk editing di Adobe Premiere Pro, untuk grading-grading itu enak. Dan jujur saya lebih suka ketika posisinya di pojok sih ya, karena udah terbiasa aja kali. Agak aneh aja kalau knobnya nggak di pojok dan kadang tombol dial-nya ini ikut kepencet, terlalu mepet tombol knob sama tombol dial-nya. Cuman ini masalah terbiasa aja sih ya, masalah adaptasi aja dengan penempatan tombol knob yang berbeda dengan MaxFit 67 saya. Terus kalau kita lihat desainnya ini beda banget dengan keyboard Funtech yang entry level. Di seri MaxFit ini lebih simple, logo Funtech yang robot juga udah hilang ya sekarang ya. Cuma ada tulisan MaxFit kecil aja di bagian kanan bawah keyboard. Saya suka banget sih ya desain-desain yang simple seperti ini. Bahkan kalau kalian lihat di keyboard Funtech yang entry level, di bagian tombol F1 sampai F12 itu kan rame banget ya. Ada kayak tambahan tombol function, icon-icon tombol function yang menurut saya rame. Tapi di sini bener-bener gak ada. Clean, simple, dan minimalis. Kalau untuk build quality-nya dia pakai plastik polikarbonat tapi tetap kerasa solid dan gak ringkih. Kalau kita balik di bagian belakangnya ada rubber fit yang bahannya sama juga. Ada 2 tingkatan untuk adjust ketinggian keyboardnya. Jadi kalau misalkan kalian merasa keyboardnya kurang ergonomik ya tinggal ditinggiin lagi aja. Dan di bagian bawah rubber fit yang kiri ada tempat untuk nyimpen dongle-nya. Nah ini saya suka sih ya karena biasanya yang hilang itu bukan keyboardnya kalau di studio di KID ya. Yang hilang itu pasti dongle-nya. Dan kalau dongle yang hilang ya udah kita mengorbankan 2,4 GHz-nya cuma pakai Bluetooth-nya aja biasanya. Kalau ada tempatnya seperti ini ya chance untuk hilang itu semakin tipis lah. Untuk keycapsnya kayak tadi yang saya bilang, untuk yang warna abu PBT, untuk yang warna hitam itu ABS. Dan untuk fontnya saya lebih suka yang putih ya, terutama di bagian function. Dia tuh kayak kelihatan lebih align ke tengah dan rasanya lebih rapi aja. Tapi kalau font itu preferensi masing-masing, yang terpenting adalah kenyamanan keyboard ketika dipakai.
Hal-hal yang ngaruh ke kenyamanan ada beberapa hal menurut saya, kayak yang utama adalah suara ketika kita ngetik. Yang berpengaruh ke suara dan feel ketikan adalah casing yang tadi udah kita bahas. Terus juga ada foam dan stabilizer. Untuk foamnya di sini ada dua lapis. Yang pertama ada di antara plate dan yang kedua ada di bagian bawah plate-nya. Nah, foam ini juga sebenarnya gimana preferensi orang ya. Ada yang suka foamnya dilepas biar suaranya lebih enak, dan ada juga yang nggak dilepas biar rasanya lebih fleksibel. Sebenarnya kalau untuk fleksibel itu nggak akan gimana kerasa kalau misalkan kita udah pasang semua switch ya. Tapi kembali lagi itu tergantung preferensi masing-masing orang sih. Lanjut untuk PCB-nya, kayak yang tadi kita lihat dia udah hot swap dan udah pakai sword facing semua. Jadi kita bebas untuk milih profile keycaps mau MT3, Cherry, OM, pokoknya udah aman dari interference. Tapi yang harus jadi catatan adalah di bagian F6 dan juga F7-nya. Karena semuanya udah short face, tombol F6 dan F7-nya aja yang not face. Yang ketika saya tanya kepada pihak Fantech kenapa dibikin F6 dan F7-nya ini not face, karena untuk mengakomodir USB-C-nya. Karena mentok ke bagian gasket dan beberapa hal. Yang saya suka dari seri MaxFit itu kayak udah secara default, secara out of the box itu udah dipikirkan matang-matang gitu sama Fantech. Termasuk stabilizer dan juga loopnya juga. Jadi buat kalian yang bingung atau malas untuk modding keyboard, ini secara default out of the box-nya aja udah disiapkan gitu sama Fantech. Lanjut kita bahas masalah RGB-nya. Untuk RGB-nya ini saya cukup bangga untuk sebuah brand lokal yang bisa bikin RGB kayak gini ya. Karena biasanya mindset saya kalau udah peripheral brand lokal dan RGB itu pasti kayak pasar malam gitu, rame, alay, norak, dan berbagai hal. Tapi sekarang di seri MaxFit 81 semuanya udah improve dan gak ada yang bisa saya komplain sih dari RGB-nya. Dia juga ada LED case, tapi LED case-nya ini gak rata, cuma ada 20 biji di sisi-sisinya. Jadi kalau kita nyalain kelihatan lampunya gak rata, gak terlalu rame, dan ketika malam itu kayak fontnya itu nyala di atas RGB-nya, seperti yang saya bilang tadi. Keren sih. Desain udah keren, udah minimalis, RGB udah nggak ada komplain, tapi gimana untuk typing experience-nya? Langsung aja kalian dengarkan. Kira-kira seperti ini suara keyboardnya. Lanjut, sekarang kita bahas bagian OLED di pojoknya yang udah menggantikan posisi knob favorit saya ini ya. Display bawaan OLED-nya ini ada 5 display bawaan. Defaultnya itu bisa munculin tanggal, waktu, baterai, plus koneksi. Dan sisanya itu untuk kapasitas disk, temperatur CPU, dan terakhir kita bisa custom sendiri. Untuk custom sendiri kita bisa download software yang namanya Fantech Core Driver. Nanti link downloadnya akan saya taruh di kolom deskripsi. Dan softwarenya ini bisa kita pakai untuk remap button, tombol makro juga. Nah kalau misalkan kalian pengen pakai knobnya ini kayak saya untuk kebutuhan editing di Adobe Premiere Pro, jadi makronya atau editnya itu di bagian Fantech Core Driver-nya tadi. Terus di software ini kita juga bisa atur RGB plus lighting dan tentunya custom OLED-nya tadi. Kalau saya di sini bikin 2 custom, yang satunya logo DKID dan satunya lagi tuh One Piece. Cuman yang perlu diingat kalau misalkan display OLED-nya nyala terus RGB-nya juga nyala, ya baterainya jauh cepat lebih habis ketimbang kita nggak pakai RGB dan juga OLED-nya. Baterai dari Fantech MaxFit 81 Frost Wireless ini kapasitasnya 4000 mAh. 4000 mAh sebenarnya ya normal ya untuk ukuran keyboard. Dia bisa tahan 165 jam tapi tanpa RGB. Sedangkan kalau kita nyalakan RGB dia bisa tahan itu cuma 14 jam. Lumayan jomplang ya. Tapi ada satu solusi yang agak ribet tapi bisa dilakuin, yaitu dengan tambah baterai. Kalau kita balik keyboardnya, di sini kita bisa lihat ada satu slot baterai yang kosong dan ini kita bisa pakai. Tapi kalau saya masalah baterai ini gak terlalu pusing sih, karena dia kan memiliki triple connection ya. Jadi bisa Bluetooth, bisa dongle, bisa pakai USB-C yang dikorbankan dengan tombol F6, F7 yang not face tadi. Dan kalau misalkan baterainya habis ya tinggal dicolokkan aja USB-C-nya, kita tetap bisa pakai sambil dia ngecas. Jadi kalau baterainya habis, sebenarnya dengan triple connection ya nggak ada masalah. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja review dari Fantech MaxFit 81 kali ini. Untuk harganya dia dibagi menjadi 3 SKU ya. Jadi ada yang barebone, harganya itu 998.000 aja. Terus ada yang Frost Wireless ABS 1.198.000 dan ada yang Frost Wireless PBT dengan Gateron Pro V2 Switch itu harganya 1.498.000. Kesimpulannya, untuk sebuah keyboard gasket dengan harga 1,4 juta untuk yang ABS, menurut saya ini udah bisa bersaing dengan keyboard gasket lainnya ya, yang kemarin di harga yang sama. Kenapa saya bilang bisa bersaing? Karena fiturnya di sini lebih banyak. Salah satunya adalah display OLED-nya, triple connection. Terus juga ada knob juga yang paling saya suka buat grading-grading di Premiere Pro. Case-nya juga retro-retro transparan yang kayak kelihatan techy banget.
Dia udah short face dan juga hot swappable, dual stabilizer mount, switch gateronya juga udah enak, typing experience-nya juga udah enak. Kekurangannya menurut saya adalah di bagian yaitu tadi ya, di bagian North Face-nya, tombol F6 dan F7. Kalau misalkan Fantech beralasan untuk mengakomodir USB-C-nya, menurut saya ke depan harusnya bisa dibikin short face semua ya. Karena ada brand kompetitor yang ada USB-C juga tapi mereka bisa short face. Jadi ya saran aja buat Fantech ke depan biar semuanya bisa short face gitu. Harusnya bisa sih. Terus kekurangan lain ini masalah preferensi ya. Kekurangan lain menurut saya adalah tombol knob-nya yang sekarang penempatannya agak ke bawah dan terlalu mepet dengan tombol del. Jadi kalau misalkan saya puter, kadang tombol delnya itu ikutan kepencet. Jadi rencananya ke depan tombol delnya akan saya copot aja. Jadi biar kalau misalkan saya pakai knobnya itu nggak typo-typo. Dan satu lagi paling ini masukan aja buat kalian yang suka keyboard gasket. Saya akan lebih nyaranin untuk beli yang switchnya tactile. Karena Fantech Max Fit 81 ini gasketnya stiff, lebih cocok untuk pakai switch yang tactile atau clicky biar suaranya lebih mantep. Cuman kalau kalian tanya pakai switch linear nggak akan kerasa gasketnya, saya rasa sih kalau secara feel bouncy terus soft landingnya belum sih ya. Tapi kalau suara ya tetap terdengar enak dan bagus. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.